Master, apa itu Master? Jika kalian ingin tahu, tontonlah sampai habis film yang ini, Legenda Master. Oke, sekarang saya akan mewawancarai musrif saya yaitu Kang Jafar. Kang Jafar. Baik, begini nih, langsung aja ya. Menurut Kang Jafar, gimana tentang sejarah Mastar ini kok bisa berdiri sampai sekarang dan sampai sekarang itu masih viral? Gimana? Baik, terima kasih Mas Lukman ya. Masjid At-Tarbiyah ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2010. Waktu itu kita juga masih kecil ya Lukman ya. Ya, betul. Karena 2010 itu masa-masa kita masih sekolah SD ya. Ya, Di situ berdirinya Masjid At-Tarbiyah, dinamakan Tarbiyah karena pendidik. Waktu itu masih belum ada masjid lain karena Masjidul Albab ini setelah pesat berkembangnya mahasiswa di UIN terbentuklah Masjid Nurul Albab karena untuk membedakan antara mahasiswa cowok dengan mahasiswa cewek itu mempunyai tempat masing-masing. Seperti itu loh. Terima kasih. Baik, oke, tadi kan sudah membahas tentang sejarahnya ya Kang. Siap. Sekarang apa saja sih kegiatan yang ada di Mastar selain sholat berjamaah itu sendiri? Ya, menarik, sangat menarik ini ya. Karena Masjid At-Tarbiyah tanpa adanya kegiatan seperti rumah kosong yang digaungi hantu. Benar-benar. Jadi kegiatan di Masjid At-Tarbiyah itu sebenarnya banyak ya. Karena sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad yang melalui Nabi Jibril yang diberikan oleh Allah, yaitu yang dari subuh ya Bang Lukman ya. Yang dari subuh itu diimami oleh Dewan Pengasuh sama mutir. Nah, di situ kita menjalani peribadatan terkait sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh ini ada membaca wirdul latif ya Lukman ya. Sampai antum merasa kecapean atau ngantuk di sini merasa Sampai nyenyak sih. sampai nyenyak ya. Memang wirdul latif itu untuk menenangkan jiwa, dalam artian untuk tidak ada gangguan atau ada mentalitas seperti itu. Nah, setelah kita membaca wirdul latif, teman-teman yang di Ma'had ini bisa melakukan pengajian atau baca setiap hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu faedahnya karena nantinya di akhir kelak nanti bakalan dilangsungkan tanpa adanya hisab, seperti itu faedahnya untuk membaca surat Al-Kahfi. Amin. Amin ya. Kemudian ada sebelum duhur itu digunakan untuk tasheh pada adik-adik mahasantri yang ada di Ma'had ini. Biasanya masjid digunakan untuk tasheh, membaca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai 30 tergantung dengan tingkatan-tingkatannya. Entah itu tingkatan dasar, tengah atau tinggi. Kelas tinggi pastinya harus khatam tuh Lukman ya. Lukman kelas apa ini? Alhamdulillah kelas Al-Ali Kang. Kelas Al-Ali, berarti harus Lukman ya, harus khatam ya. Ya. Bacanya harus khatam dengan 30 juz ketika baca Quran di masjid seperti itu. Kemudian sholat duhur berjamaah yang dipimpin oleh mudir, biasanya itu setelah sholat Jumat setelah sholat duhur itu diadakan seperti kitobah kultum gitu, kitobah 7 menit gitu ya, yang isinya terkait materi atau penasihat-penasihat gitu. Penasehat yang bagaimana untuk memotivasi para pendengar ya, para mustami fil masjid gitu ya, harus mendengarkan dengan intens karena penasehat ya, tausiah isinya di situ. Setelah maghrib mungkin 20 menit ya Lukman ya, setelah duhur itu. Kemudian dilanjut sampai sholat asar pastinya diimami oleh Dewan Pengasuh atau biasanya dosen-dosen yang ada di rektorat gitu. Nah, itu sholat berjamaah juga karena waktu asar ini kebanyakan ada di santri mengikuti PKBBA, jadinya yang makmum di situ cuma sedikit ya, kadang sampai 5 baris, kalaupun biasanya banyak biasanya sampai penuh di dalamnya teman ya. Ya betul.
kalau biasanya sudah masuk waktunya maghrib biasanya sampai penuh ya lukmannya, Penuh sekali. sampai amber-amber gitu ya. Ya betul. Nah, sampai menggelar karpet, menggelar terpal di sampingnya masjid karena memang santri jamaah di situ melebihi kapasitasnya sampai berapa ribu santri Pak? 3.000-an. 3.000 kalau Mas Santri Putra. Ya 3.000 santri putra pun juga sama dengan santri putri, santriwati yang di Mas'ul ya. Mas'ul juga lebih banyak gitu. Ya, kemudian setelah salat maghrib itu ada bacaan seperti kayak hizib gitu ya Lukman ya. Hizib sebentar ya, wirid-wirid yang mengandung ayat suci Quran atau ayat kursi gitu ya biasanya. Setelah maghrib habis itu masuk sholat isya biasanya itu berjamaah. Sebelum sholat isya kalau di malam minggu sama malam Senin itu biasanya baca istighosah Lukman ya. Ya betul. Jamaah di masjid baca istighosah sampai menjelang isya. Setelah isya itu dikasih waktu untuk wudhu, setelah itu langsung bersolat berjamaah. Setelah sholat isya itulah kegiatan masjid ini dibuat untuk takliman. Nah, takliman itu sebuah kumpulan majelis yang digunakan untuk kebaikan. Jadi di situ dialami untuk mengaji dalam kitab fikih yang dalam agama fikih. Kemudian ada kitab tajwid yang dalamnya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Tajwid itu dari jawadayu itu yang artinya untuk memperindah. Selain menjadi tempat untuk beribadah, Mastar juga bisa menjadi tempat untuk kita saling bersilaturahmi dan menjalankan aktivitas-aktivitas positif lainnya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ya Allah ya Rahman